Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa firman Allah tidak dapat diubah. Kalau firman Allah tidak dapat diubah, bagaimana mungkin Taurat, Zabur, dan Injil itu dapat diubah? Bukankah Al-Quran juga menyebutkan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah dan diberikan oleh Allah? Surah 6 ayat 34. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Surah 10 ayat 64, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan tanggapan atau reaksi terhadap apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh Romo Daniel. Perlu kita ketahui, mungkin bagi yang belum mengenal dan belum mengetahui siapa ini Romo Daniel, ya dulu dia seorang muslim juga, kemudian dia murtad, lalu sekarang menjadi pimpinan salah satu sekte kelompok dari kekristenan. Dia ini bagian dari Kristen Ortodok, ya, jadi pendetanya Ortodok dia ini. Dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia bicarakan tadi, menjelaskan tentang pengukuhan. Kalau saya menangkap begini, saudara, dia menggunakan ayat Al-Quran untuk meyakini dan memastikan bahwasannya Bible, ya, ini merupakan pertama firman Tuhan, yang kedua tidak ada terjadi perubahan di dalamnya. Ya, jadi bagaimana mungkin Bible ini katanya firman Tuhan itu dapat dirubah-rubah. Nah, inti pembicaraannya itu adalah di sana. Sebagai sandaran berpijak tentang apa yang dia sampaikan, ada tadi beberapa penjelasan yang di dalam Al-Quran dia kutip, begitu ya. Ada beberapa ayat Allah yang dia kutip, di antaranya, salah satu di antaranya apa yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-34. Bunyi ayatnya begini. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka, dan tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. Jadi dia mengambil potongannya, mengambil potongan dari ayat ini, yakni tepatnya pada lafaz wala yubaddil li kalimatillah, ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Nah, kalimat ini Romo Daniel menunjukkan tujuan dari kalimat itu adalah ini Bible, ya, Alkitab ini. Padahal ini bukan tulisan yang bersumber dari Tuhan, ya. Ini ya tulisan tentunya para penulis yang ada di dalam Alkitab ini, ya. Yang mereka klaim itu adalah tulisan Markus, Matius,
Lukas, Yohanes, ya, itu mereka bukan bersumber daripada firman Tuhan sendiri, ya. Walaupun mereka mengklaim itu adalah orang-orang yang mendapat diilhami oleh Roh Kudus, tapi tidak ada bukti tentang hal itu. Jadi dia menggunakan kalimat ayat Al-Quran untuk mengukuhkan, menguatkan bahwasanya ini adalah firman Tuhan. Maka saya jadi ingat juga apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulu hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perubahan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi saudara, berdasarkan surat Al-Baqarah itu Allah menunjukkan inilah tujuannya, ya. Celakalah orang-orang yang menulis, ya, dengan tangannya sendiri, lalu dia mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan, ini firman Tuhan, kata mereka begitu. Nah, itu sungguh kecelakaan. Nah, jadi kutipan ayat yang digunakan oleh Romo Daniel, ya, tadi mengacu kepada surat Al-An'am ayat yang 34 itu mengklaim seolah-olah ini adalah firman Tuhan, dan ini tidak mungkin berubah, tidak mungkin berubah-ubah. Padahal fakta yang ada di lapangan kita dapat itu sudah menjadi rahasia umum di lapangan itu, bahwasanya Bible ini, ya, ini sudah mengalami berapa banyak perubahan-perubahan. Nah, saya tidak tahu apakah Romo Daniel ini tidak membaca tentang Alkitabnya sendiri, di mana terjadi perubahan-perubahan yang begitu signifikan. Banyak sekali. Dari edisi-edisi terbitan, dari tahun-tahun terbitan itu banyak perubahan-perubahan. Nah, itu yang dia mencoba menyangkal, lalu mencoba untuk meyakinkan orang lain bahwasanya Alkitab tidak ada perubahan. Bible ini tidak ada perubahan. Padahal, ya terakhir itu kan kemarin 2023, ya. Dari perubahan-perubahan yang ada, dari setiap edisi terbitan yang ada, terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan paling baru, ada saja kalimat-kalimat yang di dalamnya itu bergeser, ya, bergeser dan berubah dari edisi sebelumnya. Dan yang melakukan itu bukan orang-orang di luar kekristenan, justru lembaga yang menerbitkan Bible itu sendiri. LAI tentunya di Indonesia ini, ya. Mereka lah yang merubah. Jadi kalau seandainya Romo Daniel itu mengatakan Alkitab atau Bible ini, walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik kepada Bible, tapi tujuan penjelasannya tentunya merujuk kepada Alkitab atau Bible ini. Kalau dia mengatakan ini tidak mungkin berubah-ubah, lah faktanya di lapangan itu sudah terjadi perubahan-perubahan itu. Dan yang berubah bukan orang Islam, bukan orang-orang di luar kekristenan, tapi justru lembaga yang itu mengurus dan mengelola Bible itu sendiri, yakni LAI. Mereka yang merubah. Jadi kalau mau menyangkal, ya, sampaikanlah kepada LAI bahwasanya Bible itu tidak berubah. Tapi faktanya itu berubah. Fakta yang terjadi di lapangan berubah. Saya nggak tahu. Narasi yang dia bangun seolah-olah mengingkari apa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi pada kenyataannya. Nah, faktanya Bible itu sudah berubah. Dan banyak terjadi perubahan itu. Dan yang melakukan itu adalah lembaga Alkitab itu sendiri. Jadi jangan ditutup-tutupi itu. Jangan dibohongi itu. Inilah resikonya kalau seandainya mengacu atau hanya berpegang kepada terjemahan, tidak ada bahasa asli di dalam Bible ini, sehingga mudah saja terjadi perubahan, pergeseran-pergeseran, terjadinya perombakan-perombakan, tambal sulam di dalamnya, dan itu pun tetap diingkari.
Pada fakta yang terjadi di lapangan ya begitu. Jadi Romo Daniel, saya rasa Anda perlu membuka kembali, ya, membuka kembali Alkitabnya itu dari beberapa edisi yang ada, dari setiap terbitan yang ada, benar atau tidak perubahan itu terjadi atau tidak, begitu ya. Sehingga tidak mengklaim bahwasanya Alkitab atau firman Tuhan yang mereka pakai di dalam Bible itu tidak terjadi perubahan, sehingga tidak mengklaim demikian. Ya. Apalagi klaim itu disandarkan kepada Al-Quran. Ingat, apa yang dikatakan Al-Quran itu, ya, firman Tuhan tidak dapat dirubah oleh manusia, itu yang benar-benar didatangkan atau diturunkan dari Allah kepada nabi-nabinya. Firman Allah yang dalam bentuk Taurat yang diturunkan langsung kepada Nabi Musa. Sedangkan di dalam ini, ya, Taurat yang dikatakan diklaim dalam perjanjian lama itu bukan apa yang diturunkan Tuhan kepada Allah kepada Musa. Beda. Injil yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Isa atau Yesus bukan yang terdapat di dalam perjanjian baru ini. Ya, bukan ini yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Isa tidak mengenal ini. Ya, Yesus tidak pernah melihat ini. Ya, jauh setelah Yesus tidak ada, ini baru muncul. Ya, itulah Likarang ditulis oleh ya manusia-manusia yang diklaim sebagai orang yang mendapat ilham Roh Kudus, kata kalian. Padahal itu bukan firman Tuhan. Makanya tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 tadi Allah juga ingatkan itu. Wa wailul lil ladzina yaktubuna bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis, ya, yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mereka mengklaim ini dari Tuhan, ya, padahal tidak, ya. Itu diulang lagi di dalam ayat itu dengan kalimat yang sama, fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, jadi kecelakaan yang besar orang-orang yang mengklaim, yang mengatakan ini dari Tuhan dan ini firman Tuhan. Sungguh sangat ironi apa yang disampaikan oleh pendeta atau Romo Daniel ini, menggunakan ayat Al-Quran untuk menguatkan, untuk meyakini orang bahwasanya ini tidak ada perubahan. Sungguh kesalahan dan kekeliruan yang sangat besar. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث